Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Ya, kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan beberapa hari belakangan ini, utamanya ketika BP Jam Sostek atau BPJS TK begitu ya, Ketenagakerjaan mengatakan akan menurunkan porsi investasinya pada saham dan reksadana. Ternyata memberikan efek yang juga cukup negatif begitu ya, semenjak kemarin indeks harga saham gabungan kita dan juga hari ini terkoreksi memang di rentan 1 hingga 2%. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan apakah begitu besar ya dampak daripada investasi BPJS TK pada instrumen saham dan juga reksadana. Bagaimana efeknya kemudian dan juga bagaimana akhir begitu ya daripada kasus BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sedang diatasi oleh Kejaksaan Agung, karena semuanya ternyata memiliki kaitan begitu terkait dengan defisitnya BPJS Ketenagakerjaan yang akhirnya mendorong BPJS TK ini dikatakan kabur begitu ya dari bursa saham. Memang tidak kabur semuanya, tapi berencana akan diturunkan begitu ya porsi daripada investasinya pada instrumen saham dan juga reksadana. Nah, keterangan ini dihimpun oleh tim CNBC Indonesia juga ya, langsung dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang mengatakan bahwa terkait dengan defisit ini strateginya bisa saja dengan melakukan perubahan begitu, dapat Anda lihat di sini dari saham dan juga reksadana kepada obligasi dan investasi langsung. Nah, ini menarik apabila melihat dari sisi saham dan juga reksadana dan obligasi dan porsi kepemilikan, ini sebenarnya berapa besar sih porsi kepemilikannya? Karena tentunya kita tahu BPJS TK dikenal oleh para investor baik yang retail maupun investor-investor big funds dan juga investor global adalah institusi yang kemudian apabila berinvestasi pada instrumen saham dan juga instrumen-instrumen investasi lainnya di tanah air akan menggunakan dana yang cukup besar. Nah, ini menjadi menarik apabila kita memikirkan bagaimana nanti efeknya ya. Akan kami tunjukkan nanti berapa porsi kepemilikannya. Namun kita simak lagi keterangan lebih lanjut oleh Direktur BPJS Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa secara perlahan nantinya akan rekomposisi begitu ya aset yang ada untuk meminimalisir risiko pasar yang terjadi seperti saat ini. Risiko pasar yang dimaksud adalah kondisi dari pandemi COVID-19 kemarin yang menyeret instrumen-instrumen saham baik global maupun domestik. Kita ingat di Maret tahun 2020 lalu indeks harga saham gabungan kita sempat terperosok hingga ke level 3.000-an begitu ya, di kisaran 3.700 hingga 3.900 dan kemudian akhirnya rebound hingga saat ini, namun memang masih bergerak cukup sideways ya apabila Anda melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, dan hari ini justru kembali lagi berada di bawah 6.000. Nah, risiko seperti inilah yang harus dikendalikan juga ya, tidak hanya bagi Anda investor tetapi big funds begitu ya, atau investor institusi seperti BPJS TK. Nah, inilah alasan-alasannya, setidaknya ada 4 yang dapat kami himpun. Yang pertama tentunya adalah untuk menekan risiko di pasar, utamanya pada fluktuasi pergerakan harga saham. Yang kedua, ini adalah dana begitu ya, dana jaminan hari tua, di mana dana jaminan hari tua ini dikatakan tidak pernah sampai ke angka 100% begitu ya. Terakhir kali sampai di angka 100% itu adalah tahun 2017 di kisaran 101%. Sehingga dana untuk jaminan hari tua ini saat ini bertengger di angka 95,2%. Nah, salah satunya tentu ini akibatnya adalah loss begitu atau unrealized loss begitu ya, yang ada pada poin ketiga di sini, unrealized loss yang diakibatkan oleh fluktuasi harga saham. Nah, ini menarik karena unrealized loss ini beberapa analis mengatakan ini bukan merupakan satu tindak pidana begitu ya, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, tetapi ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini merupakan bisa saja ini merupakan indikasi adanya kasus kemiripan begitu ya dengan kasus pengelolaan dana Asabri dan juga Jiwasraya. Tetapi akan kita lihat lebih lanjut bagaimana kondisi dan juga bagaimana keputusan daripada Kejaksaan Agung nantinya. Nah, poin yang keempat di sini adalah program JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan ini akan segera berjalan, sehingga BPJS Ketenagakerjaan harus menyiapkan dana talangan jangka pendek begitu ya bagi mereka yang kemudian kehilangan pekerjaan dan ingin mengklaimnya. Program ini mirip dengan program yang ada di Amerika Serikat apabila Anda pernah mendengar terkait dengan
klaim ketenagakerjaan begitu di Amerika terkait dengan angka pengangguran, klaim angka pengangguran yang diupdate setiap bulannya. Indonesia juga nantinya akan menjalankan program tersebut sehingga membutuhkan dana talangan jangka pendek begitu bagi mereka yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan ingin mengklaim tunjangannya. Nah, inilah setidaknya ada 4 poin yang mendorong kemudian rekomposisi aset dari BPJS TK begitu ya. Kita lihat selanjutnya bagaimana sebenarnya dana kelolaan dan juga dugaan korupsi begitu. Seperti yang saya katakan sebelumnya di BPJS Ketenagakerjaan. Benarkah unrealized loss itu bisa dikatakan satu tindak pidana korupsi karena merugikan negara begitu ya. Karena kita lihat berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikatakan barang siapa kemudian bersekongkol atau secara perseorangan begitu merugikan keluarga, merugikan negara begitu ya, dan juga menguntungkan pihak-pihak terkait atau korporasi maupun orang pribadi, tapi yang digarisbawahi di sini adalah merugikan negara, maka tindak tersebut dianggap tindakan pidana korupsi begitu ya. Sehingga inilah yang masih menjadi pertanyaan dan masih sedang berlangsung begitu ya. Untuk pemeriksaannya begitu dari Kejaksaan Agung pada 5 saksi saat ini, di mana 5 saksi tersebut yang kami ketahui begitu yang dihimpun oleh tim CNBC Indonesia melihat bahwa ada beberapa sekuritas ternyata yang saat ini sedang diperiksa begitu di Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah pihak Sukor Sekuritas begitu ya, kemudian pihak dari Dana Reksa Sekuritas, Valburi Sekuritas, IPOT begitu ya, atau Indo Premier, dan juga yang terakhir adalah salah satu sekuritas retail begitu ya, Panin Sekuritas, yang kemudian biasa dipergunakan oleh para investor begitu yang sedang kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Nah, kalau kita lihat selain daripada dugaan begitu ya, dugaan korupsi yang masih berjalan ini, ada dana kelolaan begitu dari institusi BPJS TK sendiri di awal tahun 2021 sebesar 494,06 triliun rupiah. Sangat besar tentu angkanya, karena kalau kita bandingkan dengan dana pemulihan ekonomi nasional saja ada di kisaran 690-an triliun. Ini dana kelolaan untuk BPJS TK sendiri di awal tahun 2021 adalah 494 atau nyaris 500 triliun rupiah begitu ya. Di mana kalau kita lihat porsi investasi untuk instrumen saham sendiri ini memegang kurang lebih 84,7 triliun rupiah secara keseluruhan, dan sayangnya ada unrealized loss begitu ya, sekitar 43 triliun rupiah. Ini tentunya perlu diperhatikan juga dan menarik diperhatikan oleh para investor di emiten-emiten mana kemudian kalau bisa kita bilang BPJS TK ini juga harga sahamnya nyangkut begitu ya, atau belinya ketinggian namun sekarang harga sahamnya turun begitu dan akhirnya tidak bisa di cut loss ya, tidak bisa dijual rugi, karena tentunya apabila menjual rugi ini sama saja dengan tindakan merugikan negara yang berlawanan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Ini menarik ya untuk kita lihat nanti lebih lanjut. Karena tentunya unrealized loss-nya atau floating loss-nya ini sudah melebihi kurang lebih 50% dari nilai investasinya di saham yang 84 triliun rupiah. Kemudian investasi di reksadana sendiri kurang lebih untuk tahun 2021 berada di kisaran 39 triliun rupiah. Nah, apabila nanti ada rebalancing aset, berapa persen kemudian yang akan diturunkan dari 84 triliun dan 39 triliun ini. Nah, ini juga perlu nanti diperhatikan begitu ya oleh para investor tentunya. Namun secara jangka pendek dari analisa-analisa para sekuritas begitu ya dan analisa-analisa para investor ini tentunya dikatakan juga, dan interview dari tim CNBC Indonesia mengatakan bahwa efeknya tidak akan cukup besar begitu bagi pergerakan pasar modal, namun ini dapat mengganggu psikologi pasar juga ya terkait dengan pergerakan dan fluktuasi harga. Nah, namun sejauh apa efeknya akan berlanjut ini tentu masih akan menjadi perhatian juga bagi para investor. Kita lihat pada slide terkait dengan alokasi dan portofolio BPJS Tenaga Kerja sendiri. Ini menarik untuk diperhatikan karena tentunya Anda pasti bertanya-tanya, dari 494 triliun yang kemudian 84 triliunnya dialokasikan kepada instrumen saham, berapa emiten kemudian yang sedang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan? Ya, ternyata ada 34 emiten, di mana inilah porsi-porsinya begitu. Memang paling besar adalah
pada surat utang negara, surat utang begitu ya, investasi berbentuk surat utang di kisaran 64%, di mana 17% ini adalah saham atau sekitar 84 triliun rupiah, reksadana adalah kisarannya 10%, deposito ada di kisaran 8%, dan investasi langsung di sini dikatakan baru 1%. Nah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan sendiri mengatakan nanti alokasi daripada saham dan reksadananya akan lebih banyak kepada investasi langsung yang baru saja 1%, dan juga akan lebih banyak kepada surat utang saja begitu, karena dikatakan surat utang terutama surat utang negara begitu ya, atau SBN ini tentu memiliki risiko yang lebih rendah begitu daripada instrumen saham dan juga instrumen reksadana. Deposito pun sendiri ini dikatakan yang merupakan salah satu instrumen yang rendah risiko, namun karena kondisi pandemi COVID-19 tentu Anda lihat bahwa untuk suku bunga acuan sendiri pun di sini diturunkan saat ini terendah begitu ya sepanjang sejarah 3,5%. Nah, ini juga tentu menjadi kontribusi atau memberikan kontribusi terhadap penurunan nilai investasi daripada BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Untuk itu nanti alokasinya akan pada investasi langsung begitu seperti yang dikatakan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, dan 64% untuk surat utang begitu ya. Terkait dengan saham sendiri di sini emiten-emiten yang dimiliki oleh BPJSTK ada 34 emiten, di mana 25 emitennya adalah emiten-emiten yang berasal dari indeks Liquid 45 atau LQ45, dan juga mayoritas adalah emiten-emiten BUMN. Jadi apabila Anda membuka indeks LQ45 dan Anda kemudian melihat emiten-emiten seperti Antam dan juga Pegas dan juga emiten-emiten BUMN lainnya ya yang berada pada indeks tersebut, kemungkinan itu adalah emiten-emiten yang sedang dikelola juga begitu ya investasinya atau menjadi portofolio dari BPJS Tenaga Kerja sendiri. Selain itu pihak BPJS Tenaga Kerja sendiri juga mengatakan sedang melakukan komunikasi yang insentif begitu ya, guna mengetahui langkah-langkah korporasi apa yang kemudian perusahaan-perusahaan yang portofolio yang dimiliki oleh BPJS Tenaga Kerja ini kemudian akan laksanakan begitu, karena tentunya BPJS Tenaga Kerja sendiri sebagai seorang investor ini ingin melihat ya potensi daripada investasi yang sudah dimasukkan kepada emiten-emiten tersebut. Artinya di sini kalau kita kurangkan ada 9 emiten yang ternyata tidak berada pada indeks LQ45 begitu ya. Nah, dan poin yang terakhir di sini ada 20 emiten sayangnya yang memiliki kinerja negatif begitu ya. Jadi apabila Anda melihat portofolio investasi Anda di saham ini menjadi menarik ya. Banyak yang merah mungkin ya, tetapi tidak hanya Anda, BPJS Tenaga Kerja sendiri juga memiliki emiten-emiten dengan kinerja negatif. Tentu karena fluktuasi dan juga mekanisme pasar saja. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah what's next begitu daripada BPJS Tenaga Kerjaan yang sedang mengalami defisit. Apakah akan terus defisit begitu atau ada potensi kemudian untuk BPJS Tenaga Kerja sendiri ini berbalik arah begitu ya, atau nilai investasinya kembali positif dan kemudian menurunkan porsinya pada instrumen saham dan juga reksadana.